kita kedatangan Resuker low carborik suker. Ini pemasak nasi sistem digital. Jadi ini dia yang punya, baru beli sekitaran 3 bulan. Udah kendala kerusakannya, baru beli tapi udah rusak. Jadi ini barang baru, jadi dibawa ke sini minta servis kata yang punya. Jadi sistem pemasaknya kayak gini, sistem kukus. Kalau orang kampung bilang ini sistem dikukus. Bisa untuk buat kue, semua bisa di sini. Jadi kata yang punya, kendalanya kerusakan tombolnya itu tidak mau ditekan sama sekali. Kita tes, kita coba. Ini sudah kita bongkar. Jadi pembongkaran nggak kita posting, cuman kita lihat dulu kerusakannya. Jadi apa nanti kerusakan, kita tes tombolnya. Nah, ini tombolnya udah nyala, tapi mengeluarkan angka E1, tidak bisa, cuman E1 yang bisa. Jadi tombol-tombol yang lain tidak berfungsi sama sekali, bro. Jadi ini apa kendalanya yang rusak, belum kita cek. Mudah-mudahan nanti kita posting apa yang rusak. Jadi kalau kawan jangan ragu-ragu membeli low carborik suker ini. Kendalanya kerusakannya itu gampang sekali. Oke kawan-kawan, ini udah kelihatan mengeluarkan E1 lampu digitalnya. Jadi kalau kawan punya Resuker yang mengeluarkan angka E1, nanti kita perlihatkan apa betul kerusakannya. Dia ini terjadi dua masalah. Kalau yang ini bisa terjadi pada mesinnya, itu mesinnya ini bisa ada elemen yang terbakar. Yang kedua bisa elemen digitalnya error. Tapi kawan-kawan bisa dites sama sekali. Alat pengetesnya kita tunjuk apakah ini suhu pemanasnya yang rusak nanti, apa digitalnya yang error, apa mesinnya yang error. Jadi kawan-kawan jangan cemas. Alat tesnya kita bikin alat sederhana aja, gimana dia nanti bisa normal dengan secara tes. Alat dibikin sendiri pengetesnya. Oke, kita persiapkan alatnya. Jadi sekarang kita udah siapkan alatnya. Ini kabel yang ukuran kecil diselipkan di lubang itu, diadu menjadi satu. Jadi ini nanti kita tancapkan antar kita pengetes ini elemen pemanas speed otomatisnya, apakah ini rusak nanti. Kalau memang rusak, ini wajib ini kita ganti. Jadi kita tes dulu apakah ini nanti bisa berfungsi normal kembali. Jadi sekarang kita tes, kita tancapkan di ini tombol di sini. Ini agak kabur. Nah, kita tancapkan di sini nanti. Apakah dia masih mengeluarkan kode E2? Oke. Nah, ini kabelnya
udah kita tancapkan yang tadi. Ini kabelnya bro, agak kabur. Nah, udah kita tancapkan, udah kita adu di dalam itu. Jadi sekarang kita tinggal pengetes apakah masalah barang ini nanti dia kerusakan. Kita juga nggak tahu, ini namanya otomatis suhu. Jadi barang yang kita tes ini otomatis suhu tadi udah kita bongkar. Ini tadi kita ambil, kita tes. Nah ini barangnya udah kita bongkar, kita ambil kabelnya ini. Jadi kalau memang ini rusak nanti kita beli baru kita pasang di sana. Jadi sekarang sebelum kita beli baru, apakah memang betul ini yang rusak, apakah tidak, apakah ini digitalnya bisa terjadi juga pada mesin ini. Nah ini bro, jadi sebelum kita beli ini beli itu, lebih baik kita tes satu-satu sebelum terlanjur uang habis, hasilnya juga tidak maksimal. Jadi kawan-kawan kalau yang punya resuker low karbo, jangan takut dan jangan bingung. Kerusakan ini kita perhatikan sama-sama. Soal ini kita baru kedatang juga, baru ini dari Kosoben, kendala error. Nah, jadi sekarang kita perbaiki. Jadi kawan-kawan, kita bukan juga senior perbaikin ini, jadi kita coba-coba apakah dia nanti bisa berfungsi atau tidak. Jadi kalau memang dia memang kendalanya ininya rusak, nanti kita beli baru. Bahan yang baru sudah kita beli ini kawan, sudah kita beli. Jadi nanti kita jadi bisa, kalau sudah dites secara manual nanti terjadi mengeluarkan angka E1, itu berarti bisa kendala di mesinnya dan kedua di digitalnya. Tapi tidak masalah, kita tes satu-satu. Oke, ini barangnya sudah kita bongkar, udah kita copot. Nah ini barangnya udah kita sambung lagi ke sini. Nah, nampak kawan-kawan agak buram sedikit lantaran cahaya lampu. Nah, itu kabel yang kita sambung tadi. Oke, sekarang kita tes, mudah-mudahan tidak mengeluarkan angka E1. Oke, langsung kita colokkan. Jadi udah berfungsi kawan-kawan, lampunya agak udah mengeluarkan seperti normal. Jadi kita tes tombolnya apakah dia udah berfungsi atau tidaknya, kita tes. Udah bisa berkedip kawan-kawan. Jadi kita tes ini tombol ini, yang satu udah menyala. Kita tes yang kedua apakah dia menyala. Nah udah jalan ya. Jadi untuk pengaturannya kita standby-kan dulu. Jadi lampu indikator yang ini belum menyala sama sekali. Kita tes ini pengaturan lampunya, tekan tombol ini. Nah, tekan nomor 2. Nah, udah berfungsi semua gitu. Nah, udah berfungsi, udah normal. Nah, udah normal. Udah normal juga. Udah normal juga. Oke, udah mantap. Jadi kita tes apakah dia lampunya udah bisa loading atau berputar.
Jadi kita tekan tombol start. Nah, dia udah loading sendiri. Jadi ini kalau cara pengetesan manual seperti ini itu tidak bisa lama-lama, cuman untuk pengetesan menentukan mana yang rusak. Jadi untuk pemanas juga belum hidup lantaran kabelnya belum kita sambung dengan switch otomatis suhu. Kita juga nggak tahu switch otomatis suhu namanya, kita juga nggak tahu, cuman kita cara tesnya aja kayak gini. Soalnya kita juga nggak tahu, cuman kita tes aja dulu. Ternyata ini switch suhunya tidak berfungsi sama sekali lagi. Jadi kita beli yang baru. Oke. Jadi yang baru udah kita siapkan. Nanti untuk coba pemasangannya, apakah dia, kalau sekarang kita tes untuk mesin untuk pemanasnya belum bisa panas. Kalau yang untuk di dalam belum panas sama sekali. Setelah kita tes nanti baru dia panas. Jadi oke kawan-kawan, ini udah selesai urusan kita sama mesin ini, tidak terjadi seperti tadi. Jadi kalau kawan-kawan punya kendala kayak ini, jangan bingung-bingung atau jangan dibongkar-bongkar yang lain, terutama di tes ini dulu. Dilangsungkan kabel ini yang kita bongkar tadi, kita ambil kabelnya, kita taruh di luar, kita langsungkan aja jadikan satu. Jadi bagi kawan-kawan yang mempunyai low carbo rice cooker, jangan ragu dan bingung masalah kerusakan ini. Nanti kita masalah pengetesan untuk masak, kita usahakan kalau ada waktu kita tes. Oke, hanya sekian dan terima kasih. Oke kawan-kawan, jadi barang yang kita beli udah kita pasang kembali seperti semula. Tadi pemasangan alatnya ini tidak kita postingkan supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Juga pemasangan mesinnya juga tidak kita videokan, takutnya pelanggan kita membosankan untuk menonton video kita kalau terlalu panjang. Jadi yang kita ambil inti-intinya aja. Bagi kawan-kawan yang menemukan channel saya ini, jangan lupa subscribe di channel kita, komen atau share supaya saya lebih senang untuk membuat video baru. Untuk bagi pemula-pemula, bukan saya menggurui kawan-kawan semua, mungkin kawan-kawan lebih pintar daripada saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan saya. Juga saya minta komentar dari teman-teman, bisa saya jawab, atau salah menyebutkan kata-kata alat-alatnya, mumpung saya juga baru. Oke kawan-kawan, jadi alat barunya sudah kita pasang. Jadi sekarang kita pengetesan, tes barang barunya apakah nanti berfungsi atau mesinnya panas. Kalau mesinnya udah panas berarti dia udah bekerja dengan normal. Oke kawan-kawan, jadi kita colokkan. Ini yang di belakang tidak usah dipasang tutupnya dahulu. Setelah kita tes baru tutupnya dipasang, supaya nanti kita tidak susah
untuk kalau ada kendala lain kita tidak repot-repot untuk membuka kaplernya. Di sekarang kita colokkan, kita masukkan alur listriknya. Apakah tombol digitalnya nanti bisa normal seperti yang kita harapkan. Jadi sebelum pengetesan kita lihat kabel di belakang, yang terutama kabel dari PLN jangan menyentuh bodi. Jadi takutnya nanti kita terpegang bodi kena sentrum. Jadi kita colokkan. Oke. Tadi tombolnya ini tidak bisa ditekan, sekarang udah bisa. Kita tes. Nah, ini lampu pertama. Jadi kita tes satu-satu lampunya sampai ke sini, apakah dia berfungsi nanti. Kita tes satu lagi. Kita peraikan dulu. Kita tes ini. Satu. Lampu pertama berfungsi. Lampu kedua berfungsi, lampu ketiga berfungsi, lampu keempat berfungsi, lampu kelima berfungsi, lampu keenam berfungsi, lampu ketujuh berfungsi, lampu ke-8 normal kembali. Jadi posisinya aman. Kita tekan ini, kita kembali ke sini, ditekan lampu pertama, kita tekan start, dia udah berputar. Kalau bahasa kita udah loading. Jadi kini posisi loading, dia sedang beroperasi. Apakah nanti mesin di dalam panas? Nah, jadi kita tunggu sebentar, soalnya yang di dalam ini tidak punya air, jadi kita pengetesan nggak bisa terlalu lama. Oke. Jadi ini udah panas kawan. Jadi suhu di dalam udah panas, sudah berasap, jadi kita tidak bisa terlalu lama lantaran dia tidak punya air, cuman untuk pengetesan. Jadi uap panasnya, ini resokernya, low carbonnya udah kita pasang kawan-kawan, tinggal kita pengetesan apakah nanti dia berfungsi, apakah tidak. Air sudah kita isi di dalam. Nanti kita tes lampunya berfungsi apa tidak. Oke kawan, kita tes apakah dia nanti mau mendidih. Nah, kita tes. Nah, ini kita colokkan. Oke, ini udah seperti biasa. Tombol menu digitalnya tinggal kita pencet. Jadi kita pilih low sugar rice sugar. Nah, ini. Jadi di sini kita pengaturannya tombolnya. Nah, kita tes 1 2 3. Low carbo sugar. Nah, yang keempat, nah itu low carbo sugar. Kita tes, tekan start. Nah, ini dia sudah loading. Apakah dia nanti berfungsi, kita tunggu. Nah, gimana berapa lamanya, apakah dia berfungsi nanti normal ataukah ada masalah lain.
timernya udah berjalan. Jadi 16 menit nasinya udah kita masak kembali. Jadi ini petunjuknya 16 menit. Jadi pas waktunya kosong-kosong berarti udah bisa nasinya siap diambil. Nah, ini uapnya, tandanya untuk pengukusan sudah berjalan, tinggal menunggu waktu. Jadi hanya sekian teman-teman, dari mulai cara perbaikan dan langsung pengetesan. Kita tidak menggunakan pengetesan, tidak menggunakan beras, cuman menggunakan air. Mungkin lain kali kita akan tes menggunakan beras, gimana hasilnya nanti. Cukup sekian dan terima kasih. Nah, jadi ini kawan-kawan, tombol udah menunjukkan BB. Berarti kalau BB udah selesai, dia mengukus nasi atau memasak nasi pakai kukusan. Jadi kalau digitalnya sudah kayak gini berarti udah normal, udah siap diuji coba untuk memasak nasi. Jadi besok kalau ada waktu dan peluang kita tes memasak nasinya. Jadi apakah hasilnya memuaskan, nanti kita perlihatkan atau kita petunjukkan. Kalau sekarang kan kita pengetesan kerusakan sampai modul layar digitalnya menyala normal kembali. Jadi sekarang udah siap untuk jadwal langkah pertama. Hanya sekian, jangan lupa teman-teman dan sahabat-sahabat semua, mohon dukungannya. Semoga channel kita bisa berkembang untuk kedepannya. Jangan lupa subscribe, share, dan komen supaya channel kita bisa berkembang dan saya pun lebih puas dan bisa untuk kedepannya membuat channel-channel baru. Cukup sekian dan terima kasih.